Halo guys, ini hanya kasus singkat, tetapi gue merasa sangat mengejutkan dan tragis, sehingga gue ingin membagikannya dengan lo. Jadi anak ini hanya bermain dengan teman-temannya tanpa dosa, dan kemudian hal yang buruk terjadi. Dan bahkan pelakunya sendiri membuat gue bingung. Sejujurnya ini adalah kasus yang brutal dan sangat-sangat mengerikan. Di sekitaran ini tidak banyak gambar, jadi gue harap bersabar dengan gue karena ini hanya singkat. Video ini dibuat semata-mata hanya bertujuan untuk pendidikan, dokumenter, tidak mendukung atau membenarkan tindakan kriminal yang dijelaskan di dalamnya. Jadi sebelum kita ke ceritanya, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video crime, kriminal, brutal, dan lain sebagainya. Dan juga like video ini, share ke teman-teman lo supaya dia tahu apa yang kalian tahu. Setelah sudah siap, mari kita ke cerita kisah nyata untuk malam hari ini. Pada tahun 2017 di desa Kuila yang tenang di dekat Port Estate di negara Afrika Selatan, ada seorang nenek-nenek yang bernama Nones Telgu yang berusia 70 tahun yang dia tinggal bersama cucunya. Pada saat itu dia baru saja selesai memberi makan cucunya yang berusia 4 tahun yang bernama Silkana Anggala. Seperti hari-hari biasanya, setelah makan, dia berlari keluar untuk bermain dengan teman-temannya. Tawanya memudar di kejauhan, tetapi kali ini dia tidak akan pernah kembali karena dia akan hilang berjam-jam kemudian. Lalu kekhawatiran berubah menjadi kepanikan. Pencarian di daerah tersebut mulai dilakukan karena Kana tidak kunjung kembali. Pencarian pun dilakukan dengan para tetangga yang bergabung, yang memanggil namanya dan menjelajahi sekitaran desa untuk mencari Kana. Kemudian tibalah saatnya yang mengerikan, yang dimana Nonos Del selaku neneknya membuat penemuan yang sangat mengerikan sehingga tidak dapat dipercayai. Juru bicara keluarga kemudian akan menggambarkan kejadian itu dan mengutipnya seperti penyembelihan domba untuk sebuah ritual. Hati diletakkan di satu piring dan tangan yang terputus di piring lainnya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan flashback dulu ketika neneknya selesai mengasih dia makan. Saat di awal tahun 2017 di desa kecil Kuila Afrika Selatan, Silgala yang akrab disapa Kana telah tinggal bersama neneknya yakni Nonel Gu sejak dia berusia 3 bulan. Ibunya Kana adalah seorang yang menikah di usia muda, pas waktu dia masih sekolah, dan dia terlalu muda untuk beban dan tanggung jawab itu. Dan dia pergi entah kemana, dan anaknya dititipkan kepada ibunya yakni Nonostel yang selaku neneknya Kana sekarang. Selama bertahun-tahun, Nonostel membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Lalu sore itu sekitar pukul 2 siang, Kana baru saja selesai makan. Ketika ia bertanya seperti yang dilakukannya setiap hari, apakah ia boleh keluar dan bermain dengan teman-temannya setelah dia makan. Biasanya ia tidak pernah pergi jauh dan biasanya ia tidak pernah pergi lama. Neneknya kemudian menggambarkannya sebagai cucu dengan sosok yang berjiwa riang, bersemangat tinggi dan bijaksana di luar usianya. Tapi pada saat jam mendekati pukul 3 sore, Kana tidak kunjung pulang dan neneknya pun khawatir. Tidak biasanya Kana pergi main selama ini. Dia pun melangkah keluar untuk memanggilnya pulang. Tetapi dia tidak kunjung ditemukan. Pada awalnya dia memeriksa dengan kerabat di dekatnya dengan asumsi dia telah berkeliaran ke rumah mereka. Tetapi tidak ada tanda-tandanya di sana.
Kecemasan dengan cepat berubah menjadi ketakutan ketika anggota keluarga pun berkumpul. Kekhawatiran mereka semakin dalam dengan setiap panggilan namanya yang tidak kunjung dijawab. Lalu siang pun bertukar menjadi malam, namun Kana pun tidak kunjung kembali. Lalu mereka semua udah mulai capek mencari Kana dari siang sampai larut malam, sampai mereka pun memutuskan untuk melapor kepada pemimpin adat setempat. Segera seluruh desa bergabung dengan gelombang panik menjelajahi tanah yang jauh dan luas di Afrika Selatan. Bahkan di luar batas kota yang ada, dia telah menghilang tanpa jejak. Keputusan berubah menjadi kengerian ketika saudara perempuannya yakni Nushuelo mendesaknya untuk memeriksa rumah seorang kerabat yang bernama Mandis Guana yang berusia 30 tahun. Dia berkata dan mengutip, "Coba deh dilihat di rumah Mandis. Dia tuh baru-baru ini baru keluar dari penjara, dan mana tahu dia disandra oleh Mandis karena dia juga percaya tuh hal-hal gaib dan ritual-ritual begituan, dan juga dalam cengkraman setan." Dikabarkan Mandis baru kembali ke desa sebulan sebelumnya. Sebelum itu dia telah menjalani hukuman 7 tahun di penjara karena kasus pembunuhan. Meskipun masa lalunya suram, keluarga telah menyambutnya kembali dengan tangan yang terbuka. Pada saat ini, dia seperti orang normal, seperti anak laki-laki biasanya. Dia telah bekerja di panel memukuli bengkel, mencoba membangun kembali hidupnya juga. Lalu pada pukul 2 pagi dengan rasa takut dan grogi, orang-orang terutama neneknya Kana pergi tuh ke rumah Mandis karena kecurigaannya. Setelah sampai di rumah Mandis, dia mengetuk pintunya, tapi tidak ada jawaban. Dia mengetuknya lagi dengan lebih keras dan seperti biasa masih sunyi. Kecurigaannya pun tumbuh makin kuat dong, dan dia pun memaksa pintu terbuka. Lalu apa yang dia lihat selanjutnya akan menghantui selamanya. Setelah pintu dibuka, mereka melihat seonggok daging. Mereka pikir itu hanya seekor babi yang telah disembelih. Ada begitu banyak darah, kemudian dia melihat tangan cucunya dan potongan daging lagi. Mandis berdiri di sana. Dia tidak menyangkalnya. Dia langsung mengakui bahwa dia telah memakan daging keponakannya sendiri, yakni Kana. Layar pun menembus daerah itu dan penduduk desa dengan cepat berkumpul. Dia tersandung di luar, tidak tahan melihat pemandangan yang mengerikan itu, dan menunggu dengan kaget sampai pihak berwenang tiba. Ketika polisi tiba, mereka mendobrak pintu dan kemudian mereka bertemu dengan pemandangan dari mimpi buruk itu. Jenazah Kana berserakan di lantai. Tubuhnya dipotong-potong seolah-olah untuk ritual pembantaian jenazah. Tubuh Kana dikuliti dengan hati-hati, dan begitu pula tengkorak yang telah dikeluarkan dari tubuh dan dibelah menjadi 2 bagian dan bersih dari dagingnya. Dengan mata dicungkil, sisa-sisa otaknya berada di dekat pengocok garam dan hatinya ada di dalam mangkuk, dan beberapa organ lainnya berserakan di lantai. Dengan tenang, Mandis Bandisi mengaku minum darah Kana dan memakan jantung dan otaknya. Dilaporkan bahwa Mandis mengkonsumsi zat-zat dan jelas-jelas tidak sehat secara mental. Lalu dia ditangkap di tempat, tetapi kerusakan telah terjadi. Bagi mereka yang memasuki rumah itu, apa yang mereka lihat akan menghantui mereka selama hidup mereka. Mandis tetap dalam tahanan selama lebih dari setahun, sebagian besar karena kesulitan dalam mendapatkan perwakilan hukum. Tidak ada yang ingin membelanya, dan bahkan ketika dia ditugaskan mencari bantuan dan pembela, malah bantuan hukum perwakilannya gagal muncul di pengadilan. Sementara itu, kemarahan menyebar melalui masyarakat. Ratusan murid dari sekolah menengah pertama Katolik Roma turun ke jalan menuntut agar Mandis ditolak. Jaminan protes mereka dengan cepat berkembang ketika penduduk desa setempat, yakni konselor Proteste John dan siswa dari sekolah menengah atas Proteste John bergabung dalam demonstrasi petisi yang ditandatangani oleh hampir semua orang di daerah tersebut, yang disampaikan kepada hakim yang mendesak mereka untuk tidak menunjukkan kecenderungan. Memorandum itu berbunyi pemberian jaminan adalah terjemahan dari pelanggaran hukum di negara kita. Pengadilan harus menyampaikan pesan yang berarti dengan tidak memberikan jaminan kepada pembunuh yang kejam.
yang terkenal kejam murid-murid sekolah setempat ketakutan. Mereka berkata, tutup kutipan, kami takut dia akan memakan kita semua. Ketika Mandis akhirnya muncul di pengadilan lebih dari setahun setelah kejahatan, dan ini hanya karena dia menolak bantuan hukum. Kata-katanya terus terang, dia berkata dan menguntip, saya mengaku bersalah atas semua tuduhan terhadap saya. Saya tidak ingin pengacara dan saya tidak ingin jaminan. Saya bersalah seperti yang didakwakan. Saya tidak percaya pada pengacara dan sama sekali tidak diperlukan dalam masalah ini. Sementara pembelaan ini menunjukkan kemauan untuk menerima pertanggungjawaban. Itu juga menimbulkan pertanyaan yang meresahkan. Apakah dia seharusnya dibebaskan? Sejak awal banyak yang mulai mempertanyakan apakah penjara Afrika melakukan evaluasi psikiater yang memadai sebelum mengizinkan narapidana kembali ke masyarakat. Gerakan Kesehatan Rakyat mempertimbangkan untuk menyatakan tidak ada peralatan yang memadai di penjara kami untuk menangani hal ini. Fasilitas kami tidak memiliki proses pemulihan yang diperlukan untuk merehabilitas narapidana sebelum mereka masuk kembali. Penjara Masyarakat mengklaim melakukan pemeriksaan, tetapi saya tidak percaya mereka melakukan penilaian kesehatan mental yang efektif. Jika Anda berada di penjara, Anda biasanya harus meminta untuk menemui psikolog atau psikiater. Mandis hanya keluar selama sebulan sebelum melakukan kejahatannya lagi yang tidak terpikirkan seperti itu. Bisakah tragedi ini dicegah? Pada akhirnya pemerintahan psikiater menemukan Mandis tidak layak untuk diadili. Bahkan di pengadilan dia tampak terputus dari kenyataan. Pada satu titik dia berkata, saya pikir saya punya seorang ibu, tetapi sekarang saya tidak begitu yakin. Meskipun keinginannya untuk dijatuhi hukuman dan menjalani waktunya di penjara, dia malah dikirim ke rumah sakit jiwa, di mana dia akan tinggal tanpa batas waktu. Bagaimanapun lo melihat kasus ini tragis, dan gue benar-benar ingin membagikannya dengan lo semua. So, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain waktu. Dan kita semua harus tetap waras, dan salah satu cara agar kita tetap waras yaitu memperbanyak beribadah. Dan gue Didis pamit di hadapan lo semua, dan see you on the next video and bye-bye.